Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pujian serta rasa syukur kita senantiasa selalu kita curahkan, senantiasa kita selalu haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat iman wal Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurah, terlimpahkan kepada Nabi kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga beliau, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa selalu istiqomah menjalankan sunnah beliau hingga yaumil akhir. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menyampaikan sebuah tausiah yang memang saya sampaikan ini untuk tentunya pengingat diri saya serta keluarga saya, karena ini judul sangatlah menarik, sangatlah membuat hati kita teringat-ingat tentang bagaimana itu penghimpitan di alam kubur. Baik teman-teman, sebelum mengikuti tausiah atau ceramah yang saya akan sampaikan, mohon silahkan untuk like and subscribe agar video yang kami upload ke YouTube langsung masuk ke channel YouTube teman semua. Baik, kita mulai. Judul itu adalah peristiwa penghimpitan di alam kubur. Akhwatal iman rahimakumullah, kita harus mengimani ini. Kita harus mengimani, karena ketika kita tidak mengimani hal ini, maka kita akan merasa aman, maka kita akan merasa tidak takut tentunya terhadap apa yang akan terjadi nanti setelah kita mati, tentunya di alam kubur. Oleh karena itu, kita akan coba menyampaikan yang dimana sumber ini saya langsung ambil, yaitu dari Muslim.ID. Peristiwa penghimpitan di alam kubur. Ahlus sunnah mengimani bahwa di alam kubur akan terjadi peristiwa dhalqah atau penghimpitan. Ini didasari oleh beberapa hadis yang sahih, di antaranya pertama hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lil qabri dhalqatan walau kana ahadun najian minha naja minha Sa'd bin Mu'adz." Sesungguhnya di alam kubur akan terjadi penghimpitan. Andaikan ada orang yang selamat darinya, maka sungguh Sa'ad bin Mu'adz akan selamat darinya. Hadis riwayat Ahmad disahihkan oleh Al-Albani dalam As-Silsilah Al-Hadis As-Sahihah nomor 1695. Kedua, hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu meninggal, "Hadzal ladzi taharraka lahu al-'arsy wa futihat lahu abwabus samaa wa syahidahu 70,000 minal malaikah laqad dhamma dhammatan thumma furrija anha." Lelaki ini membuat arsy berguncang,
dan akan dibukakan baginya pintu-pintu langit, dan dia akan dipersaksikan oleh 70 malaikat sebagai orang yang baik. Namun ia mengalami penghimpitan di alam kubur, kemudian terlepas darinya. Hadis riwayat An-Nasa'i, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih An-Nasa'i. Ketiga hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ada seorang anak kecil yang meninggal, "Lau aflata ahadun min dhammatil qabr la aflata hadza as-sabi." Andaikan ada orang yang selamat dari penghimpitan di alam kubur, sungguh anak ini akan selamat. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir, disahihkan oleh Al-Albani dalam Al-Silsilah Al-Hadis As-Sahihah nomor 2164. Kemudian kita lanjut pada pertanyaan, siapa saja yang mengalami penghimpitan itu? Ulama sepakat bahwa orang kafir dan munafik pasti akan mengalami penghimpitan, sebagaimana dalam hadis dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, kemudian kuburnya pun menghimpitnya hingga remuk tulang-tulangnya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4753 dan disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Abu Daud. Kemudian jumhur ulama mengatakan bahwa para nabi dan rasul alaihi wassalam tidak mengalami penghimpitan di alam kubur. As-Suyuti rahimahullah mengatakan, yang artinya pendapat yang ma'ruf, para nabi tidak mengalami penghimpitan. Kemudian Al-Munawi rahimahullah mengatakan, yang artinya saya katakan pendapat yang mengecualikan para nabi dari terkena penghimpitan adalah pendapat yang kuat. Adapun mengecualikan para wali, maka ini pendapat yang tidak tepat. Tidakkah Anda lihat sebagaimana Sa'ad bin Mu'adz saja yang kedudukannya tinggi tetap mengalami penghimpitan? Na'udzubillah ya Allah. Adapun orang-orang yang beriman selain para nabi dan rasul, maka ada khilaf yang kuat di tengah ulama, apakah mereka mengalami penghimpitan ataukah tidak. Sebagian ulama mengatakan bahwa para aulia, orang-orang saleh, tidak mengalami penghimpitan di alam kubur. Namun pendapat yang kuat sebagaimana disebutkan oleh Al-Munawi adalah bahwa orang yang beriman selain para nabi dan rasul, mereka semua mengalami penghimpitan tanpa terkecuali, sebagaimana zahir dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Oleh karena itu Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah, seorang tabi'in, berkata yang artinya tidak ada yang selamat dari penghimpitan. Bahkan Sa'ad bin Mu'adz saja tidak selamat, padahal satu sapu tangan beliau itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bahkan anak kecil yang belum terkena beban syariat saja terkena penghimpitan, sebagaimana dalam hadis Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana bentuk penghimpitan yang dialami orang-orang yang beriman? Saudaraku, dimanapun Anda berada, kalian harus mengikuti ini karena ini sangat bermanfaat. Pertanyaan yang saya akan ulang, bagaimana bentuk penghimpitan yang dialami oleh orang-orang beriman? Walaupun orang-orang beriman mengalami penghimpitan di alam kubur, namun bentuknya berbeda dengan yang dialami orang-orang kafir dan munafik. Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Pertama, penghimpitan yang mereka rasakan adalah menghimpitkan maknawi yang berupa rasa takut dan gelisah
bukan penghimpitan kubur secara hakiki. Abu Bakar At-Taimi rahimahullah mengatakan, yang artinya para ulama mengatakan bentuk penghimpitan di alam kubur itu pada asalnya karena bumi bagaikan ibu bagi manusia. Di sana mereka diciptakan, kemudian tiba-tiba ia tidak lagi berada di bumi untuk waktu yang lama. Ketika anak-anak bumi ini dikembalikan kepadanya, maka ia merasakan kesempitan sebagaimana sempitnya seorang ibu yang kehilangan anaknya. Tafsir Ibnu Rajab. Kedua, penghimpitan yang mereka rasakan adalah penghimpitan hakiki, namun hanya sebentar. Al-Munawi rahimahullah mengatakan, yang artinya seorang mukmin yang sempurna imannya akan mengalami penghimpitan, kemudian dengan cepat segera dilepaskan, sedangkan seorang mukmin yang ahli maksiat akan diperlama penghimpitannya. Naudzubillah. Sedangkan penghimpitan orang kafir akan selamanya dihimpit atau hampir selamanya. Astagfirullah. Kemudian pertanyaan berikutnya, kapan terjadi penghimpitan di alam kubur? Penghimpitan di alam kubur terjadi sebelum pertanyaan dua malaikat. Ar-Ramli rahimahullah mengatakan, yang artinya penghimpitan di alam kubur terjadi sebelum pertanyaan dua malaikat. Al-Muzanni rahimahullah dalam Syarhus Sunnah beliau berkata, kemudian mereka setelah mengalami penghimpitan, mereka akan ditanya oleh malaikat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah juga menjelaskan, hadis-hadis sahih menunjukkan bahwa seorang ketika ia berhasil menjawab pertanyaan dua malaikat di alam kubur dengan benar, maka akan dilapangkan kuburnya. Jika hadis tentang penghimpitan itu sahih, maka maknanya pertama kali ia masuk ke dalam kubur, ia akan dihimpit oleh kubur, kemudian akan dilapangkan setelah menjawab pertanyaan tersebut. Wallahu alam bissawab. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita al-qawlut sabit di kehidupan dunia, di alam kubur, dan melindungi kita dari azab kubur. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga ini ada manfaatnya, bahwa urgensi atau substansi yang bisa kita ambil, wahai sahabat, wahai saudaraku rahimahumullah, bahwa sesungguhnya kita hidup di dunia ini adalah sementara, bahwa kita harus mengimani yang namanya azab kubur itu ada, bahwa penghimpitan yang akan terjadi pada kita itu akan terjadi. Adapun tugas kita sebagai manusia di dunia ini adalah, mari kita mencari pahala sebanyak-banyaknya, karena dunia ini adalah tempat persinggahan sementara yang sifatnya fana, yang akan kita tinggalkan. Oleh karena itu, tidaklah sebaik-baik sesuatu yang kita akan bawa ke dunia akhirat adalah amalan. Tentunya amalan yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Karena itu adalah syarat diterimanya amal. Ikhlas wa ittiba', yaitu mengikuti cara-cara Allah dan Rasul-Nya dalam kita menjalankan ibadah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya buat saya, keluarga saya, serta para sahabat dimanapun Anda berada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.